dia Tuhan, memanggil dalam namanya Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya. Apa kata Yesus di situ? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti di alam kubur sejak kami sudah selamat. Lalu tahapan selanjutnya di alam kubur ini alam penantian. Dunia ini adalah ujian, kubur itu bagi kami adalah penantian, dan hisab itu adalah mazhar untuk menentukan kita ke jannah atau ke neraka. Jadi ada tahapan-tahapannya Pak Pendeta. Tapi kalau Islam terlampau banyak yang diuraikan, tapi aku simpulkan sajalah. Jawaban dari Yesus yang kedua Pak Pendeta, kalau kamu baca Matius 16 nomor 27, apa kata Yesus? Dia turun itu ke dunia untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatan mereka, bukan memasukkan orang ke surga. Bahkan Paulus dengan suratnya pun jelas mengatakan dalam 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sebaliknya Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta bilang tadi yang aku tanya itu, kemana kita kalau mati, ini tidak pernah dibenarkan oleh Yesus. Contoh, tidak ada di Bible kami pernah terbaca Yesus bilang orang yang menuhankan aku Kristen, jangankan menuhankannya, Kristen saja Pak Pendeta, tidak pernah disebut oleh Yesus. Jadi macam mana kita berangan-angan mau masuk surga? Logikanya begini Pak Pendeta, kalau kami ini orang Islam, karena Allah suruh kami beriman kepada nabi-nabi yang terdahulu yang diberikan kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Disuruh kami mengimani apa yang pernah diterapkan oleh Abraham kepada manusia agar mereka selamat. Ulangan 4:39, mengenal Allah satu-satunya yang di langit dan di bumi. Apa yang diterapkan oleh Musa diajarkan kepada kaumnya untuk mereka selamat. Ulangan 4:35, mengenal Allah satu-satunya Tuhan di langit dan di bumi. Apa yang diterapkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada umatnya agar mereka selamat, mengenal Allah yang besar yang tidak ada yang lain kecuali dia. 2 Samuel 7:22. Apa yang diterapkan oleh Yesus kepada umatnya Bani Israel agar mereka selamat, mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Apa yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat Islam, maka katakan Allah itu ahad, hanya satu. Para nabi ini mengajarkan hal yang sama, tapi apabila kita melincing daripada pengajaran para nabi, maka di dalam Bible itu jelas Pak Pendeta tertulis di Yesaya 53 nomor 1, kepada orang-orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Logika kedua, Adam di dalam Bible itu Pak Pendeta, kalau kita baca Kejadian 2 nomor 43 sampai 48 itu, ayat 44, satu pelanggaran saja Adam langgar ini, kan dia diusir dari Eden nih, diusir dia, satu pelanggaran saja ini. Apa yang terjadi kemudian ketika, mohon maaf ini Pak Pendeta, di dalam Bible bilang jangan makan babi, Kristen makan. Di dalam Bible bilang harus hitan, Kristen tidak sunat. Di dalam Bible bilang harus sujud, Kristen malah menyanyi. Dalam Bible ke sinagog, Kristen malah ke gereja. Dalam Bible patuh kepada satu Tuhan, Kristen malah Tritunggal Tuhannya. Jadi Pak Pendeta, jangankan untuk masuk surga Pak Pendeta, kalau aku lihat-lihat mencium bau-bau surga sejak Kristen itu tidak mungkin. Tapi untuk berangan-angan silakan berhayal, karena tidak ada yang membatasi ketika kita berhayal. Silakan menghayalkan sesuatu, termasuk juga aku mau cewek yang paling cantik dengan angan-anganku,
Tapi tidak mungkin itu terlaksana karena aku orang jelek dan tidak punya harta, Pak Pendeta. Jadi di Islam itu diajarkan, cerminlah dirimu. Cermin dirimu, ukur dan lihatlah pribadimu, apakah kamu layak atau tidak. Tetapi bagi kami melihat orang-orang yang berangan-angan ke surga itu yang tidak pernah diberi mandat, tidak pernah diberi petunjuk, tidak pernah diajarkan oleh sosok yang mereka anggap Tuhan itu semata-mata adalah kesombongan yang nyata, Pak Pendeta. Sombong kita kepada Tuhan, seakan-akan surga itu kita punya, padahal Yesus bilang, hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang dia kehendaki. Kehendak Bapak, 1 Yohanes 5 nomor 3, menuruti firman-Nya. Apa firman Bapak? Mengenal Allah Yesus, Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Itulah perintah yang disampaikan oleh Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada muridnya, Yohanes 17 nomor 8. Jadi surga bagi Kristen, Markus 9:49, semua Kristen itu digarami oleh dengan api, Pak Pendeta. Allahu a'lam. Silakan. Nanti kita bahas langsung berurutan nanti ke surga, sampai ke surganya Islam. Bagaimana kalian menjelaskan sebelum kita ke surga, baru aku menyentuh tentang alam barzakh tadi. Silakan Pak Pendeta. Ya. Jadi Alkitab berkata bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. 2 Petrus 3 ayat 10, langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan dibakar menjadi satu. Bang Dalbo nanti masuk ya, Bang Dalbo. Dibakar menjadi satu, dan akan datang langit dan bumi baru. Di situ dipimpin oleh Tuhan. Ya. Dalam Wahyu 22 ayat 2, dia akan datang segera. Dia akan datang menghakimi. Dia akan datang menghakimi semua yang ada di dunia ini. Dan Alkitab berkata bahwa ketika langit dan bumi ini berlalu, akan datang kerajaan Allah, atau langit dan bumi baru. Di situ Tuhanlah yang menjadi pemimpinnya. Begitu. Jadi tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda ini sudah ada. Kalau kita baca di Matius 25, Matius 24, tanda-tanda ini akan sudah ada, yaitu akan ada peperangan, akan ada kelaparan, ya, akan ada kesulitan. Ya, tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Akan datang bencana, akan datang kesulitan. Ya, tanda-tanda ini sudah datang. Berarti waktu Tuhan sudah dekat. Yang diselamatkan adalah mereka yang mengaku dengan mulut mereka, yang percaya di dalam hati mereka Yesus adalah Tuhan, itu yang diselamatkan. Nah, kalau di dalam Wahyu, ya, Wahyu 20 ayat 15, setiap mereka yang percaya, nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, mereka yang tidak percaya itu mereka akan dilemparkan di dalam lautan api. Kenapa Yesus berkata demikian? Di dalam firman-Nya, Alkitab berkata bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 dan 19, segala kuasa telah diberikan kepada Dia. Segala kuasa yang ada di sorga, yang ada di bumi. Alkitab juga berkata di dalam firman-Nya bahwa Filipi 2 ayat 10, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, semua manusia akan mencari Yesus untuk selamat. Karena kematian Yesus itu melemahkan manusia dengan Allah, begitu. Jadi Yesus ini tidak bisa disetara dengan manusia yang lain di dunia ini, tidak bisa setara, karena kuasanya dia berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, kuasa Yesus itu iblis saja
takluk kepada dia. Iblis saja takluk. Maka Markus 16 ayat 16, pergilah, beritakan Injil ke segala makhluk. Bagi mereka yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itu telah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, mereka yang percaya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan mengajak untuk kita percaya kepada Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Pendeta, jangan marah-marah lah, silakan. Enggak apa-apa Bang Galbo, tanggapi aja Pendeta Yunus. Ya. Tidak, biarkan, daripada marah-marah lagi, biarkan dulu dia. Waktunya dia berdua, ya silakan. Enggak, orang begini ini enggak pandai dialog, Bang Galbo. Ya, daripada nanti dia nyerudus. Jangan. Kalau Kristen di akhir itu tidak ada pengalaman Kristen, ya. Jadi jangan kamu menjadi ayat menjadi senjata bahwa kamu tidak akan tidak mau Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Kristen artinya pengikut. Oke, waktunya habis. Oh, masih ada ya? Silakan lah, antum. 1 menit lagi katanya, 1 menit. Enggak, 5 menit, 5 menit. Dengan surga kita beda. Surga kalian. Saya tidak Itu Pendeta Yunus, dia perhatikan bibirnya Loren loh. Itu bibirnya aja dia perhatikan, Pendeta kayak mau cium aja Pendeta ini, ku tengok. Apa itu, Bang? Kok diperhatikan bibirnya Oke, si sudah. rolling Pendeta. Bibirnya aja Masih kamu ada? perhatikan, Ah, aku iya. tengok. Gemes gitu ya Pak Pendeta ya? Gemes. Tengah-tengah, oke kita dengarkan. Nanti dia ganggu kita, nanti kegulung-gulungan kita. Itu aja udah. Sudah? Apa? Jadi tidak usah tidak usah. Oke. Yang pertama ketika membawa Matius 7 15-23. Di sini jelas kan judul perikopnya, hal pengajaran yang sesat. Kenapa dikatakan hal yang pengajaran yang sesat? Ketika ada orang yang memanggil Yesus itu berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bermujizat dalam namanya, ya, mengusir setan dalam namanya, itulah buah-buah penyesat. Waspadalah terhadap, sabar, giliran kita ini, giliran kita. Giliran kita. Karena aku udah bilang, nggak mendengar dia, terus saja. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas.
Nah, siapakah serigala yang buat ini yang membuat kalian tersesat? Nah, di sini dijelaskan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana buah-buahnya ini? Yang satu, di dalam Matius 7:22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini buah pertama ya, memanggil Yesus Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dua, bernubuat dalam nama Yesus dan mengusir setan dalam nama Yesus. Tiga, dan mengadakan banyak mujizat dalam namamu juga. Jadi ada 4 buah-buah tanda-tanda orang tersesat menurut Yesus. Ya, itu tadi yang melakukan semua itu adalah umat Kristen. Maka di ayat 7 nomor 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bukti bahwa orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat dalam nama Yesus, orang yang tidak dikenal oleh Yesus, melainkan diusir oleh Yesus. Itu Yohanes 14 nomor 1. Kita buka dengan judul perikop ini tentang surga. Rumah Bapa itu adalah surga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi ada 2 pokok yang ingin dipercaya di situ. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal itu, kita harus percaya Bapa atau Allah itu adalah Tuhannya Yesus, dan percaya Yesus sebagai utusan. Jelas. Matius Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus adalah utusan. Jadi Yesus ini hanya utusan, bukan didudukan sebagai Tuhan, bukan didudukan sebagai Allah. Dia adalah utusan. Ketika orang Saduki bertanya perkara hukum pertama, jawab Yesus, hukum terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas. Jadi orang tadi yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat dalam nama Yesus, yang mengusir setan dalam nama Yesus, yang mengadakan mujizat dalam nama Yesus, orang-orang yang sesat, kata Yesus, bukan kataku. Matius 7:15-23, Yohanes 14 nomor 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ketika Yesus akan turun kedua kalinya, ya, di sini judul perikopnya upah pengikut Yesus. Ini ada upahnya ya, upah pengikut Yesus. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Enggak ada Kristen. Ya, kita buktikan siapakah mereka ini yang dimaksud oleh Yesus, 12 suku Bani Israel. Di dalam Wahyu 7 nomor 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Enggak ada keturunan Paulus. Enggak ada. Karena memang Yesus ini dikhususkan, utusan khusus untuk Bani Israel. Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, bukan Bani Batak, bukan. Sadarlah, di sini saya dengan alidaya sekedar menyampaikan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, ya, dan barang siapa mengajarkan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak disalimi sedikit pun. An-Nisa ayat 4. Itu. Jadi makanya saya menyampaikan, sadarlah Kristen, bahwa Tuhan itu bukan Yesus. Tuhannya Yesus itu adalah Bapa di surga.
Sadarlah Kristen, ingatlah untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia utusan. Yohanes 14 nomor 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saya runutkan satu-satu. Pertama, Bani Israel. Apakah Bani Israel sabar? Apakah Bani Israel percaya Yesus? Sabar. Apakah Bani Israel percaya Yesus? Tidak. Malah dia menolak. Jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja tertolak. Maka Bani Israel tidak mendapatkan rumah Bapa. Kedua, untuk Kristen, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Lebih gabrul lagi, malah dijadikan Yesus itu Tuhan dan Allah. Gagal mani. Umat Islam, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Alhamdulillah, kami percaya Allah adalah Tuhan, dan kami percaya Yesus adalah utusan. Jadi Kristen itu masuk neraka. Coba kita ubah dulu ini. Kita tolak dulu. Ubah dulu. Jangan dulu, ini waktunya, ubah dulu. Ya, oke. Jadi Kristen ini masuk neraka ya, menurut Yesus, bukan menurut aku. Jadi Kristen ini tidak dikenal oleh Yesus. Silakan diterima, undangannya diterima. Belum diterima dulu. Ya, maju. Oke. Siapa yang mau bicara? Gantian. Nanti kalian berdua gantian Pak Pendeta ya. Ya silakan. Oke, saya bicara ya. Oke. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus datang ke dunia, tujuan utama adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang pertama, Adam pertama telah jatuh dalam dosa. Manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Nah, perlu datang yang kudus. Ya, Yesus itu yang kudus. Makanya Roma 5 ayat 12 itu mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia. Adam datang ke dunia telah berdosa. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka Galatia 3 ayat 3:13, Yesus itu menanggung kutuk dosa. Karena Alkitab berkata bahwa semua manusia itu telah berdosa. Roma 3:23, semua manusia itu telah berdosa, hilang kemuliaan, hilang kekudusan. Jadi manusia ini sedang mengarahkan kepada kebinasaan kekal. Tapi karena kasih Allah, Yohanes 3:16, karena kasih Allah lah Dia datang mengutus anaknya supaya manusia yang mati terhadap dosa ini menerima kasih karunia dari Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, hanya oleh iman kepada Yesus Kristus lah manusia dapat diselamatkan. Nah sekarang mau beriman, hari ini harus beriman kepada Yesus, baru kita bisa diselamatkan. Karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan. Kita tidak boleh menaruh iman kepada para nabi, para rasul, tidak bisa. Hanya kepada Yesuslah. Para nabi menceritakan tentang Yesus. Musa menceritakan tentang Yesus. Para murid-murid menceritakan tentang Yesus. Supaya apa? Supaya semua yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Jadi kalau Bang Dalbos sampaikan tadi bahwa Tuhan tidak mengenal Kristen, ya salah. Ya.
Karena Tuhan mengenal ciptaannya. Manusia ini kan ciptaan tangannya sendiri. Masa dia tidak kenal? Bahkan dia tahu lebih dalam semua manusia. Nah, jadi firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita. Hanya orang yang percaya kepada Yesus saja. Nah, ini terkhusus bagi Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana mereka yang di luar Yesus? Pasti tidak akan selamat. Karena kita perlu garis bawahi, tidak ada yang sejajar dengan Yesus. Siapapun manusia di bawah kolong langit, tidak ada yang sejajar dengan Yesus. Hanya Yesus saja yang menyelamatkan. Nah, hari ini kalau ada yang membuka hati terima Yesus, sakit penyakit saja disembuhkan. Mujizat terjadi. Orang yang menerima Yesus diberkati, kata Alkitab, 5 roti dan 2 ikan cukup memberi makan 5.000 orang. Apalagi hidup kita hari ini. Jadi kita bersyukur ya, punya Yesus yang luar biasa. Terus percaya kepada Yesus. Nah, Alkitab juga ingatkan pada waktu hari-hari terakhir banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Makanya Ibrani 6, mereka yang murtad, mereka telah meninggalkan kasih karunia. Mereka tidak bisa lagi kembali kepada, ya itu kata Alkitab, mereka tidak bisa mengecap kalau mereka sudah menolak Tuhan di depan umum, Tuhan juga menolak mereka. Nah, kalau Tuhan sudah menolak, arah mereka kemana? Ya neraka tempat mereka. Lautan api, kertak gigi. Nah, itu Alkitab berkata seperti itu. Itu, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Intinya apa sih? Nggak apa-apa, aku menangkap poinnya. Coba si Loren dulu, coba kau ngomong dulu. Carolina, ngomong dulu. Ngomong dulu 2 menit. Sebelum aku tanggapi, ngomong. Ya 2 hari. Padahal tadi bilang Yesus tidak benar. Terima dulu. Nanti giliran kami, jangan terima dulu. Ya, jangan ganggu kami karena ini adalah guru rohani. Saya berdua ini guru rohani loh. Nah, diterima dulu. Terima dulu lah. Ya terima dulu. Ya terima dulu lah. Ini. Waktunya. Pak Pendeta Yunus, terima dulu. Bang Al, terima dulu. Waktunya. Nah, hormati Bapak rohani. Ya, lanjut. Nah, silakan. Nanti marah-marah lagi. Udah enggak suaranya ini Bang Dalu? Kok enggak ada suaranya, aku dengar ya? Pematikan. Oh iya. Mana? Sudah. Menghidupkannya gimana itu? Tekan aja kan? Di Yohanes 14 ayat yang ke-12 apa katanya? Aku menegaskan kepada kamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban seperti yang aku lakukan. Jadi di mana saat ini kami membuat mujizat ya? Yohanes 14. Tidak ada suara ini. Izin dulu dibuka Ada Pak Pendeta. Saya tidak ada karena saya berkawan ini dengan Kak Karol ini, karena Kak Karol ini adalah murid saya. Dia menghormati saya loh sebagai bapak rohaninya. Tolong Yesus. Guruku hanya Yesus Kristus, ya. Di sini dengar, Yesus menyuruh
orang percaya melakukan mukjizat, melakukan keajaiban. Tidak ada kesalahan orang melakukan keajaiban. Ya, di Matius 7 tadi itu menegaskan waspada kepada pengajaran sesat, yaitu seperti kalian, Dalbo dan Alkitab ini, siapa itu? Yang menyesatkan, waspada terhadap nabi-nabi palsu, datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang berbulu domba, yang buas. Seperti padahal mengaku guru, tetapi dia serigala yang menyesatkan. Nah, kemudian kenapa Tuhan tidak mengenal? Dia tidak mengenal orang yang berbuat jahat. Sekalipun dia melakukan mujizat, sekalipun dia memanggil Tuhan. Ya. Tidak ada suara ini, jadi saya bersuara dulu ya. Ada ada. Jadi mikrofonnya dibuka dulu, mute-nya Pak Pendeta. Coba ditekan video Kak Karol ini, baru ada gambar mikrofon kayak Alidaya ini, ditekan itu supaya kita dengarkan. Silakan. Lanjut Kak Karol. Oke. Jadi kalian tadi menegaskan Pak Dalbo berkata orang-orang yang membuat hormati dulu lah. Sudah ada, izin dulu. Sudah ada Pak Pendeta suaranya? Kak Karol. Salam Pak Pendeta Yunus. Ditekan videonya itu ada gambarnya Kak Karol, ditekan itu. Jangan bibirnya, bahaya. Itu ada gambar-gambar. Tuh, gambar-gambar mikrofon itu. Sudah, ya lanjut. Udah? Sudah? Ya. Soalnya begini ya, kita walaupun berbeda iman, Selesai, Pak. ya, Kristen itu mengajarkan kasih, kita mengasihi semua orang. Pak Pendeta, ya. sudah didengar suaranya Kak Karol, Pak Pendeta? Tidak ada. Jadi buka mute-nya Kak Karol, Pak Pendeta. Buka mute-nya. Coba bersuara Kak Karol. Salam Pak Yunus, Pendeta Yunus. Tidak suara. Roh Kudusnya ini kagak kompak ini. Sudah? Halo. Ya, berdoa aja lah, baku atur. Bilang, saya lagi ngomong Pak pada. Iya. Pak Pendeta, Pak Kak Karol ini lagi bicara dia. Kita dengarkan. Sambil di setel di situ Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta mungkin ada kesalahan di situ. Ya, silakan. Jadi di sini ayatnya itu Pak Dalbo, jangan kamu bilang Yesus tidak mengenal Kristen karena karena Kristen memanggil dia Tuhan itu suatu kejahatan. Dari mana memanggil Yesus itu suatu kejahatan? Di mana ayatnya Kristen memanggil Yesus Tuhan itu kejahatan? Kemudian di mana ayatnya orang Kristen melakukan mujizat itu kejahatan? Tetapi yang di sini dimaksud Tuhan adalah kita mengenali buahnya, artinya kelakuan orang itu, orang jahat atau orang yang sesat, yang mengajarkan menyembah iblis atau menyembah orang-orang yang jahat, itu baru orang penyesat. Nah, sekalipun dia seorang pendeta, sekalipun dia sudah Kristen, sekalipun dia sudah dibaptis, kalau dia di dalam kejahatan masih berbuat kejahatan, Tuhan ini tidak mengenalnya. Itu yang maksud Tuhan. Ada. Oke, waktunya sudah habis Kak. Sabar ya Kak. Baik. Waktunya sudah habis, diterima dulu lah. Waktunya diterima dulu, waktunya diterima. Diterima dulu Bang Al, Pak Pendeta. Udah. Oke, lanjut. Suaraku aman ya, Ikhwan Fillah? Suara Bang Aman kan, kita sama-sama Bapak Rohani diberkati. Ya lanjut. Baik. Tuhannya iblis. Jadi dengarkan ya teman-teman Kristen, dalam dialog begini supaya kita ada edukasi bersama-sama, maka referensi data itu yang kita mau. Jadi aku sebutkan ayat dari Quran, ayat dari Bible terkait dengan dosa-dosa ini, bagaimana Allah memberi ampunan kepada manusia yang juga dikatakan oleh Yesus, diperintahkan oleh Yesus dalam Bible,
Dan catat soal saya, dicatat ya, di mana satu saja ayat Yesus bilang Kristen masuk surga, satu aja. Jangankan denominasi 60 denom, Kristen saja masuk surga kata Yesus. Garansi, jaminanku masuk Kristen malam ini. Satu aja ayatnya, Yesus bilang Kristen masuk surga. Nah, untuk menjelaskan perihal tentang surga, maka pertama kita ukur dulu nih, Tuhan perjanjian lama yang diyakini sama orang Bani Israel, yang juga diajarkan oleh para nabi, termasuk Rasulullah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini kemudian pengampun dosa? Jangan ke para nabi dulu. Nah, sebelum ke situ aku tanggapi sedikit dulu terkait dengan apa yang Pendeta Yunus bilang. Tuhan itu mengenal umatnya karena Tuhan menciptakan umatnya, betul. Masalahnya Yesus ini bukan Tuhan. Ini masalahnya. Jadi kompom dia tidak mengenal Kristen. Karena Yesus ini kan Tuhan yang dibuat. Nah, kalau dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dulu nih ya, versi Quran. Untuk mengajarkan manusia bertaubat, bertebaran ayatnya itu. Contoh, kalau kamu baca, kawan-kawan Kristen boleh baca dalam Quran surah An-Nisa ayat 17. Bertaubat di sisi Allah hanyalah taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran mereka bertaubat. Mereka itulah yang diterima taubatnya. Atau Al-Maidah ayat 39. Orang-orang yang bertaubat dari kejahatan mereka akan diterima taubatnya. Begitu juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 17. Ini terkait dengan bertaubat dulu. Jangan dulu ke surga nih. Apakah kemudian di dalam Bible Tuhannya mengajari juga bertaubat? Ternyata iya. Kamu baca di Yesaya 44 nomor 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Di Yakobus 5 nomor 15. Dosa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang fasik. Begitu juga dalam Mika 7 nomor 18. Engkau Allah mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran sisa-sisa miliknya sendiri. Mazmur 32 nomor 1. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Di Yezkiel 18 nomor 4 sampai 21. Bahkan di situ Tuhan bilang, anak itu tidak menanggung dosa papi, papi tidak menanggung dosa anak. Yang berbuat dosa itulah yang harus mampus atau matui. Kemudian, apakah kemudian Yesus ini mengajarkan manusia bertaubat? Teman-teman, bertebaran ayatnya itu. Jadi catat poin yang tadi yang aku tanyakan, di mana kemudian satu ayat Yesus bilang nih, Kristen masuk surga. Aku masuk Kristen sekarang juga karena aku ini sudah lama Kristen, 20 tahun aku dulu Kristen. Mungkin aku tidak pernah baca. Kalau Yesus mengajarkan orang bertaubat, bertebaran ayatnya dalam Bible. Di dalam Lukas 15 nomor 7, saya katakan kepada kamu bahwa ada sukacita di hadapan malaikat kepada orang-orang yang bertaubat, kepada satu orang yang bertaubat daripada 99 orang yang tidak bertaubat. Dalam Lukas 15 nomor 10, saya katakan ada sukacita di hadapan para malaikat atas seorang yang berbuat dosa lantaran ia bertaubat. Begitu juga di dalam Lukas 5 nomor 32. Saya tidak datang untuk orang-orang benar, melainkan untuk orang berdosa agar mereka bertaubat. Kisah Para Rasul 3 nomor 13, bertaubat dan bertaubatlah kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 7 nomor 30, bertaubatlah kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 8:22. Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 9, apa dikatakan di situ? Jika kita mengakui dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Jadi Tuhan itu memang mengajarkan bertaubat. Yesus juga mengajarkan bertaubat. Di dalam Bible, dalam Islam, aku skip ke runutan yang kedua. Tadi aku jelaskan tentang barzakh. Bagaimana dengan masyar?
Di padang mahsyar ini akan terkumpul semua umat manusia, mulai dari Adam alaihissalam sampai yang terakhir mampus. Itu dikumpul di mahsyar. Akan dihisab, ditanya satu persatu. Ya, orang-orang terkait dengan apa yang mereka perbuat di dunia ini. Sebab itulah kalau kami di Islam itu yang paling kami waspadai ketika kami menjadi kaya. Sebab persen-sen daripada kekayaan kami itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau buat dengan hartamu? Apakah kau membantu orang miskin? Apakah kau sudah membantu orang-orang apa itu janda-janda tua atau orang-orang yang tidak berkemampuan? Ini ditanya oleh Allah. Ini dijelaskan dalam hadis. Masalahnya di Bible juga hal demikian itu. Coba dibaca dalam Wahyu 20 nomor 12. Dikatakan di situ kemudian, aku melihat kitab-kitab itu dibuka, tidak ada satupun yang tersembunyi. Dibuka juga satu kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dicatat semua amal manusia di situ. Nah, di dalam Islam ada yang namanya timbangan, menimbang amal baik dan amal buruk. Ternyata di Bible juga ini dikatakan, dijelaskan. Coba kamu baca di Amsal 11 nomor 1. Ini Tuhan berkenan kepada timbangan yang tepat, bukan pembohongan. Nah, kalau Kak Klorin mengatakan tadi kemudian bahwa tunjukkan di mana Yesus bilang Kristen itu pembuat kejahatan, sudah jelas dalam Matius 7 22 sampai 23. Pada masa akhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, melakukan tanda mukjizat dalam namamu, dan berdoa dalam namamu juga? Apa yang terjadi di situ? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba di muka bumi ini, apakah Hindu mungkin yang pernah satu kali Tuhan Yesus? Apakah Buddha kemudian yang satu kali ada dia bilang Tuhan Yesus? Apakah Yudaism Tuhan Yesus? Apakah kemudian bagi orang Konghucu Tuhan Yesus? Atau Islamkah Tuhan Yesus? Tidak ada, teman-teman. Satu-satu ajaran di muka bumi ini yang ada Tuhan Yesus hanyalah Kristen. Sementara Yesus menjelaskan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Islam itu bukan kami menjelaskan secara akal-akalan. Sebab yang aku ikut, aku sebagai orang yang mengalami kedua-duanya ini, mau dari versi Bible atau Quran, yang aku ikut ini petunjuk para nabi. Apa dikatakan oleh Yesus di dalam Bible? Wahyu 22 nomor 19. Barang siapa yang menambahkan sesuatu perkataan. Izin dulu Bang, diterima dulu Pak Pendeta, waktunya diterima dulu. Bang Al, Kak Karol diterima dulu. Ya lanjut. Ya, barang siapa yang menambahkan salah satu perkataan yang tidak pernah tertulis dalam kitab nubuat ini, kata Tuhan, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menimpakan malapetaka yang besar. Begitu juga yang tertulis dalam Amsal 30 nomor 6. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Janganlah kau menambahinya dan jangan pula kau menguranginya. Begitu juga di Ulangan 4 nomor 2. Yang menambahi sesuatu perkataan yang mengarang yang tidak pernah ada di Bible, itu akan dianggap pendusta oleh Tuhan. Udah cukup waktunya. Aku kembalikan kepada pertanyaanku tadi. Giliran saya. Pertanyaanku tadi. Giliran saya. Ya, Tuhan kasih aku ayat satu saja. Yesus bilang Kristen masuk surga, satu aja, Kristen. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, di dalam Quran itu banyak firman Allah terkait dengan orang-orang Islam itu masuk surga. Contoh dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Bagi orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal soleh, disediakan kepada mereka surga dan mereka tidak ada gelisah di dalamnya, mereka berbahagia, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya orang-orang kafir yang Allah selalu berfirman dalam Al-Quran, contoh
innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbudu jahannam. Apa yang kamu sembah itu dan kamu sekalian yang membuat-buat Tuhan selain Allah akan dikumpul di neraka jahanam. Bahkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang mengaku-ngaku kitab dari golongan orang-orang fasik dan orang musyrik, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi bagi orang Islam sangat jelas, karena kami tidak berkata-kata atas apa yang kami katakan, seperti yang Yesus bilang dalam Yohanes 5:30. Yohanes 5:39, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi apa yang dia dengar itu yang disampaikannya. Begitulah Bang Al juga, apa yang Bang Al katakan ini bukan pastor yang bilang, bukan ustadz yang bilang, tapi apa yang Quran bilang, itu yang aku sampaikan. Jadi tolong teman-teman Kristen, agar tidak terkesannya kita di sini memfitnah dan mengarang-arang sendiri, tolong tunjukkan aku satu saja ayat Yesus bilang Kristen masuk surga, jangan denominasi. Kalau denominasi itu pernah disebut Katolik, Protestan, Ortodoks, Unitarian, Mormon, Karismatik di situ. Kristen aja. Kalau pernah Yesus menyebut Kristen satu ayat saja masuk surga, aku masuk Kristen malam ini juga. Karena yang namanya berdialog bukan artinya kita cuap-cuap di sini untuk menyesatkan, tetapi kita cuap-cuap untuk memberi edukasi dan pendidikan. Allahu a'lam. Lanjut kembali. Masya Allah, luar biasa ya. Tak cium dulu. Jadi Kak Karol tadi kan sudah saya disampaikan Bang Al. Ah? Kenapa? Dia luar biasa, kamu tidak haus lah. Ya nanti netizen di bawah ya. Ya, oke. Jadi di dalam Matius 7 mulai dari 15 sampai 23 dibaca baik-baik di situ Kak Karol. Jadi Kristen ini ya dianggap pelaku kejahatan oleh Yesus, Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di dalam Matius 7:22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, tidak ada umat yang lain selain umat Kristen yang berseru-seru Yesus Tuhan. Itu satu. Dan kedua, tidak ada umat di luar Kristen yang bermujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Itu semua Kristen. Jadi bukan kami umat Islam yang tidak dikenal, melainkan Kristen itu sendiri yang dikatakan sok kenal. Ya, di sini jelas orang yang berseru itu ada ya buah-buahnya. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bermujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, mereka orang-orang itulah yang tidak dikenal oleh Yesus, melainkan dianggap pelaku kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan yang diajarkan oleh Yesus bertentangan dengan apa yang disampaikan apa pendeta dengan Yesus, berbeda. Ya, kita buka 1 Yohanes 1 nomor 19. 1 Yohanes 2 nomor 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu 1 Yohanes 2 nomor 3 nomor 4. Artinya yang mengenal Allah itu harus menuruti perintahnya. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Yesus perkara hidup kekal dalam Matius 19, 16, 17, 18, 19 dan seterusnya, apa kata pemuda itu? Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Itu jawab Yesus, turutilah segala perintah Allah. 1 Yohanes 2 nomor 3 nomor 4 nyambung kan? Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya tidak ada kebenaran kalau tidak menuruti perintah Allah, kata Yesus. Yang pertama apa perintah Allah? Jangan membunuh,
Sedangkan kalian kan mengimani pembunuhan itu di tiang kayu salib. Bahkan dikatakan penghapusan dosa. Padahal ayat-ayat pertobatan terlalu banyak. Di Lukas 13 nomor 5, tidakkah aku katakan kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara kemudian. Jadi perintah bertobat. Matius 3 nomor 2, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apalagi yang kalian tunggu-tunggu? Mumpung ada Bapak Rohani ini bisa mentobatkan malam ini ya guys ya. Nah, begitu juga di dalam Lukas 13 nomor 3, di dalam Lukas 15 nomor 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada itu, sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu. Jadi berapa kali ada perintah pertobatan di dalam Bible? Nah, di KPR 13:24, menjelang datangnya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertaubat. Bukan ditebus dosanya melalui darah manusia, supaya mereka bertaubat. KPR 13:24. Ini dicatat guys. Ini Bapak Rohani loh, bukan Bapak sembarang ini. Ya silakan, waktunya kita kirimnya. Jangan marah-marah Kak Karol ya, jangan marah-marah. Kebenaran itu memang pahit, tapi mau gimana lagi, aku Ya, harus ini terakhir menyampaikan ya dari saya karena ini sudah mau malam. ya. Diterima dulu Pak Pendeta supaya tidak ada gangguan, diterima dulu ya. Giliran Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta, silakan. Oke. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi Alkitab berkata bahwa semua manusia ini boleh mau selamat masuk dalam kerajaannya asal percaya kepada Yesus. Itu kata Alkitab ya. Dan Alkitab berkata bahwa untuk masuk ke tempat itu melewati yang namanya jalan sempit ya. Jalan sempit ini berarti kita harus dipimpin oleh Roh. Orang yang di dalam Tuhan pasti akan dipimpin oleh Roh. Nah, Galatia 5 ayat 18 itu ada perbedaan orang yang dipimpin oleh daging dan orang yang dipimpin oleh Roh. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh itu yang masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang dipimpin oleh daging tidak akan masuk. Nah, kita lihat apa perbedaan dari orang yang dipimpin oleh Roh dan orang yang dipimpin oleh daging. Yang pertama, orang yang dipimpin oleh daging itu di dalam dirinya ada keinginan daging. Keinginan daging itu adalah apa? Kemarahan, ya, iri hati, ada kebencian di dalam, ada pesta pora, ada kemabukan, ya, ada dendam. Itu tidak ada tempat di sorga. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Nah, Alkitab berkata bahwa orang yang dipimpin oleh Roh itu saja ya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih berkata dusta, kalau kita masih suka merendahkan orang lain, suka pesta pora, suka Izin Pak Pendeta, aku mengingatkan aja ya pertanyaanku tadi itu Pak Pendeta. Tidak akan itu yang coba dijelaskan dulu, ada enggak kira-kira itu? Yang pertanyaanku tadi Pak Pendeta, sebelum nanti aku takut terlupa, maaf ya, izin ya. Aku takut terlupa gitu. Pertanyaan itu Alkitab berkata bahwa Alkitab berkata bahwa apakah orang Kristen? Apakah Kristen itu masuk?
arti dari Kristen itu pengikut Kristus. Itu Bang Al harus tahu. Kristen itu pengikut Kristus. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Pengikut Kristus. Kan Bang Al bukan pengikut Kristus lagi. Berarti tempatnya di mana? Di neraka. Neraka itu tempat apa? Tempat api belerang, tempat kertak gigi, kematian kekal ada di situ. Baik, silakan selesaikan dulu Pak Pendeta, nanti aku tanggapi. Silakan. Kristen itu jelas Alkitab berkata pengikut Kristus. Coba lihat di terjemahan. Siapa tuh Kristen? Pengikut Kristus. Nah, Kristus ada di mana? Ada di sorga. Pak Kristus itu menyuguhkan. Jadi Oke, saya baik, kira Pak itu Pendeta izin ya, sedikit aja aku mau luruskan. Kristus ini siapa Pak Pendeta? Kristus. Nah, nanti ditanggapi Pak. Saya Kalau akan PK itu nanti ditanggapi. Iya, baik. sudah malam, jadi saya akan Nah, istirahat. takut dia orang tidak paham nih Kristus siapa itu. Oke, silakan Kak Carolina, sebab Pak Pendeta ini mungkin ada panggilan dari ibunya karena aku tengok beliau sudah percaya dahinya, jadi kalau begitu sudah bawa-bawa kamar itu kayaknya. Itu Pak Pendeta, kalau ibu itu kan selalu cahaya di sini, di bawah bibir itu berarti ada panggilan suami di kamar. Kalau lelaki, kalau sudah mengkilat yang di atas sudah dipanggil itu berarti. Ya, lanjut. Aku kalau orang itu sudah mulai percaya bibirnya itu. Karena ibunya sudah korek-korek sebelum tidur, Pak. Nah. Oh iya, memang sudah digetuk-getuk dari belakang toh. Ya, oke, makasih banyak ya. Iya. Terima kasih penontonnya Tapi Bandar. jangan turun dulu Pak Pendeta, izin kami menanggapi dulu baru ini turun. Silakan Bu Carolina. Ini bagian saya. Ini bagian saya. Kamu jangan diam dulu. Ini bagian saya. Ya, siap. Silakan. Kemudian tertib lah. Oke. Tadi masalah tentang Matius. Waktunya. Waktu. Oke. Waktu. Mana? Sudah, mana? Silakan. Oke, kita kembali kepada Matius 7 tadi. Ini dari perdebatan sama Juma, sama orang-orang ini. Saudaraku, bacalah Alkitab itu dari awal sampai akhir, sehingga kita mengerti penjelasannya. Saya Ini dia, turun ya. hal pengajaran yang sesat. Saya bacakan aja. dari awal sampai Boleh. akhir. Silakan. Supaya tidak tersesat kalian semua. Oh, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan dengan menyamar sama domba, tetapi sesungguhnya diterima mereka dulu adalah Kak. Diterima dulu. Berdoa aja dengan alidaya. Aku penonton. benar. Aku wasit. Ya, silakan. Kita luruskan dulu tentang Matius 7 tadi, tentang memanggil Yesus Tuhan itu dosa, membuat mujizat itu dosa. Saya bacakan sampai akhir itu supaya jelas. Jadi bukan itu yang kejahatannya, bukan memanggil dia itu Tuhan itu kejahatan, bukan membuat mujizat itu kejahatan. Saya tadi udah terangkan, Yesus itu mengajarkan kita membuat mujizat. Kemudian Yesus itu Tuhan, kami panggil Tuhan karena malaikat mengatakan kepada orang Najus, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dasarnya. Kemudian Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Kemudian di Matius 7 ini mengajarkan tentang apa? Waspada kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang kita waspadai. Jadi nabi-nabi palsu itu kita waspada, dari buahnya lah kita mengenalnya. Jadi nabi palsu ini akan memanggil Yesus itu Tuhan. Seorang nabi ini memanggil Yesus Tuhan. Aku telah bernubuat demi namamu. Nabi palsu ini yang jahat, nabi palsu ini yang jahat, nabi palsu. Jadi kita harus hati-hati kepada nabi palsu ini. Bukan Kristen, nabi palsu yang ditujukan Tuhan. Di sini jelas pengajaran sesat.
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi bukan orang Kristen. Di mana tulisannya orang Kristen? Jelas nabi-nabi palsu yang dikatakan Tuhan.